Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi. Kami akan membawakan materi yang berjudul Perkembangan Psikologi pada Abad Pertengahan, yaitu pada abad ke-7 hingga abad ke-14. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nur Nadia Iksani dengan NIM 210701501047. Saya akan mengawali pemaparan materi kami. Di dunia barat, abad pertengahan atau abad medieval dimulai pada tahun 476 Masehi, yaitu ketika Kekaisaran Romawi hancur dan diambil alih oleh Kekaisaran Konstantinopel, dan berakhir pada tahun 1453 Masehi, yaitu ketika Kekaisaran Konstantinopel telah hancur. Pada abad pertengahan ini, Eropa Barat memasuki masa yang disebut sebagai masa kegelapan atau dikenal dengan istilah Dark Ages. Hal ini dikarenakan karena dogma agama lebih mendominasi daripada ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran, dan rasionalitas tidak mendapatkan tempat untuk berkembang. Tidak banyak kontribusi signifikan terhadap pengetahuan yang muncul pada abad pertengahan. Namun sebaliknya, pada abad pertengahan ini, peradaban Islam sedang berkembang pesat. Perkembangan ilmu oleh pemikir Islam justru berada pada puncak kejayaannya. Di era keemasannya, para psikolog dan dokter muslim telah turut mengembangkan psikologi dengan membangun klinik yang kini dikenal sebagai rumah sakit psikiatri. Di era kekhalifahan, psikologi berkembang beriringan dengan pesatnya pencapaian dalam ilmu kedokteran. Pada masa kejayaannya, para psikolog muslim telah mengembangkan psikologi Islam atau ilmu al-nafsiyat. Adapun tokoh-tokoh muslim yang berkontribusi dalam perkembangan psikologi, yang pertama ialah Al-Kindi, kemudian Ar-Razi, Al-Farabi, Al-Balkhi, Ibnu Sina atau yang dikenal sebagai Avicenna, Ibnu Miskawayh, Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, dan Ibnu Rushd. Sekian dari saya, berikutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya Nur Rahmasari dengan nomor induk mahasiswa 2107015011083 dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan mengenai peran tokoh-tokoh muslim dalam perkembangan psikologi. Yang pertama, ada Al-Kindi. Sejarah mencatat, sarjana muslim terkemuka Al-Kindi merupakan psikolog muslim pertama yang mencoba menerapkan terapi musik. Ia adalah filsuf berkebangsaan Arab dan dipandang sebagai filsuf muslim pertama. Salah satu kelebihan Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. Kemudian, perang dalam perkembangan psikologi. Yang pertama itu menyatukan antara teologi dan filsafat. Ia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu sejauh jangkauan pengetahuan manusia. Karena itu, Al-Kindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan dan bahwa ia tidak dapat mengatasi problem semisal mukjizat, syurga, neraka, dan kehidupan akhirat. Dalam semangat ini pula, Al-Kindi mempertahankan penciptaan dunia ex nihilo, kebangkitan jasmani, mukjizat, keabsahan wahyu, kelahiran dan kehancuran dunia oleh Tuhan. Kemudian, pemikiran mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi grief atau kesedihan. Nah, Al-Kindi ini membaginya menjadi 3, seperti tadi, daya bernafsu atau appetitif, daya pemarah, irascible, dan daya berpikir kognitif atau rasional. Sebagaimana Plato, ia membandingkan ketiga kekuatan jiwa ini dengan mengibaratkan daya berpikir sebagai sais kereta, dan dua kekuatan lainnya, pemarah dan nafsu, sebagai 2 ekor kuda yang menarik kereta tersebut. Jika akal budi dapat berkembang dengan baik, maka 2 daya jiwa lainnya dapat dikendalikan dengan baik pula.
Orang yang dalam kehidupannya dikendalikan oleh dorongan-dorongan nafsu birahi dan amarah diibaratkan oleh Al-Kindi seperti anjing dan babi. Sedang bagi mereka yang menjadikan akal budi sebagai tuannya, mereka diibaratkan sebagai raja. Tokoh berikutnya adalah Ar-Razi atau Razes, begitu orang barat menyebutnya. Beliau telah menorehkan kemajuan yang begitu signifikan dalam psikiatri. Melalui kitab yang ditulisnya, yakni El-Mansuri dan Al-Hawi, Al-Razi mengungkapkan definisi simptoms atau gejala dan perawatannya untuk menangani sakit mental dan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan mental. Kemudian perannya dalam perkembangan psikologi. Al-Razi tercatat sebagai psikolog pertama yang membuka ruang psikiatri di sebuah rumah sakit di kota Baghdad. Pada saat yang sama, Barat belum mengenal dan menerapkan hal serupa, sebab waktu itu Eropa berada dalam era kegelapan. Kemudian, keadaan rasio dan self-perception atau mengendalikan diri menggunakan kombinasi emosi marah dan takut untuk mengatasi psikosomatis. Kemudian sensasi indrawi melatar belakangi proses mental dan kondisi emosi mempengaruhi aspek fisik. 0715000063. Dan selanjutnya ada Al-Bakhi. Al-Bakhi diyakini sebagai psikolog medis dan kognitif pertama yang secara jelas membedakan antara gangguan neurosis dan gangguan psikosis untuk mengklasifikasi gangguan penyakit syaraf, membahas masalah kesehatan mental dan menghubungkan antara penyakit fisik dan mental. Al-Bakhi juga berpendapat bahwa ketertarikan antara tubuh dan jiwa mengkritik praktik medis pada masa itu yang hanya menekankan pada pengobatan tubuh. Melalui kajian yang dilakukannya, Al-Bakhi juga mencoba untuk menunjukkan secara detail bagaimana terapi rasional dan spiritual kognitif dapat digunakan untuk memperlakukan setiap kategori penyakit. Al-Bakhi juga merupakan pionir pengobatan psikosomatis yang mengklasifikasi neurosis menjadi 4 gangguan emosional. Yang pertama, fobia dan kecemasan atau fear and anxiety. Yang kedua, kemarahan dan agresi atau anger and aggression. Yang ketiga, kesedihan dan depresi or sadness and depression. Dan obsesi atau obsession menurut Hakwi 2004. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah ilmuwan asal Bukhara yang telah banyak menguraikan secara jelas hubungan jiwa dan badan serta kekekalan jiwa setelah terpisahnya dengan badan. Ibnu Sina alias Avicenna dalam kitabnya yang fenomenal, Canon of Medicine, yang juga mengupas masalah neuropsikiatri dan menjelaskan pendapatnya tentang kesadaran diri atau self-awareness. Menurut Ibnu Sina, jiwa merupakan substansi yang mandiri yang terpisah dari raga. Ibnu Sina mengklaim bahwa jiwa adalah substansi dan manusia tidak dapat melakukan kesadaran mereka sendiri. Bahkan dalam situasi yang mencegah semua input data sensori. Pandangan Ibnu Sina tentang jiwa yang memiliki 3 tingkatan, ia membaginya menjadi 3 bagian, yaitu fakultas-fakultas jiwa atau al-quwa an-nafsaniyah yang dikemukakannya ada 3 jenis, yaitu fakultas-fakultas nabati, fakultas-fakultas hewani, dan fakultas-fakultas insani. Ibnu Sina berpendapat bahwa kemampuan mental dipengaruhi oleh bagian tertentu pada otak manusia, juga pengaruh otak terhadap gangguan psikologis. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan memaparkan tokoh berikutnya, yaitu Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai adalah salah satu seorang cendekiawan muslim yang berkonsentrasi pada bidang filsafat akhlak. Ibnu Miskawai lebih dikenal sebagai filsuf akhlak daripada sebagai cendekiawan muslim yang ahli dalam bidang kedokteran, ketuhanan, maupun agama. Dia adalah sosok orang yang paling berjasa dalam mengkaji akhlak secara ilmiah. Bahkan pada masa dinasti Buahi, dia diangkat menjadi seorang sekretaris dan pustakawan. Dulu sebelum masuk Islam, Ibnu Miskawai adalah seorang pemeluk agama Magi, yakni percaya kepada bintang-bintang. Konsep tentang akhlak menurut Ibnu Miskawai bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Karakteristik pemikiran Ibnu Miskawai dalam pendidikan akhlak secara umum dimulai dengan pembahasan tentang akhlak. Menurutnya, watak itu ada yang bersifat alami dan ada yang diperoleh melalui kebiasaan atau latihan. Dia berpikir bahwa kedua watak
tersebut hakikatnya tidak dialami meskipun kita lahir dengan membawa watak masing-masing. Tetapi sebenarnya watak dapat diusahakan melalui pendidikan dan pengajaran. Peran dalam tokoh ini dalam perkembangan psikologi itu adalah pendiri etika dalam Islam kaitannya dengan filsafat. Yang kedua, bukunya menjelaskan jiwa, karakter kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan kejiwaan. Jiwa terdiri dari 3 bagian. Selanjutnya adalah tabula rasa. Dan yang terakhir adalah pentingnya hubungan interpersonal. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang tokoh yang selanjutnya, yaitu Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali merupakan sastrawan sekaligus pemikir muslim yang memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam. Hampir setengah dari usianya, ia habiskan untuk mendalami pengetahuan dan mengajarkan pengetahuan hingga banyak tokoh terbuka oleh Al-Ghazali lewat karya-karya dan sofistiknya. Al-Ghazali memiliki peran dalam perkembangan psikologi, yaitu sumber pengetahuannya, dan yang kedua adalah jiwa. Jiwa dalam kajian tasawufnya, ia mempelajari jiwa karena ia merasakan pada dirinya ada sesuatu yang melekat. Hal ini menimbulkan bahwa esensi manusia ada berbagai unsur yang masuk dalam epistemologi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Al-Mukarramah dengan NIM 2107015021141 yang akan menjelaskan tentang peran tokoh muslim dalam psikologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Fakhruddin Ar-Razi dan yang kemudian yaitu Ibnu Rushd. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi merupakan salah satu tokoh muslim yang berperan dalam psikologi, yang lahir pada 26 Januari 1950 hingga 29 Maret 1210. Sering juga dikenal dengan julukannya yaitu Sultanul Mutakallimin, yang merupakan seorang ilmuwan muslim berkebangsaan Persia polimatik, yang juga beliau merupakan sarjana muslim dan pelopor dari logika induktif. Adapun perannya dalam ilmu psikologi yaitu yang pertama, memperkenalkan tentang individual diferensias, adanya bentuk-bentuk dari kebahagiaan, firasat, dan juga tipe-tipe kepribadian dan cara mengetahuinya. Yang terakhir yaitu salah satu tokoh muslim yang berperan dalam ilmu psikologi adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd atau yang biasa dijuluki dengan Averroes ilmuwan merupakan salah satu tokoh muslim atau ilmuwan muslim yang paling termasyhur yang telah mencetuskan adanya penyakit Parkinson, yang merupakan bapak rasionalisme dan juga banyak memberikan ilmu tentang jiwa, kecerdasan, dan kebahagiaan. Itulah tadi presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.